Pengendalian mutu produk atau quality control. 1. Sistem pengendalian produk. Sistem pengendalian produk merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan untuk menjaga dan memelihara produk yang dihasilkan. Adapun kegiatan dalam sistem pengendalian produk yaitu sebagai berikut. A. Pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Ketersediaan bahan dalam proses produksi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan dan membuat kebijakan terkait alur, cara pembelian, dan penyampaian bahan, serta pengolahan bahan baku sehingga menjadi produk siap pakai. B. Pengendalian proses produksi. Pengendalian proses produksi dilakukan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai sistem yang telah ditetapkan. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan selama proses produksi dapat menjadi efektivitas dan efisiensi kerja serta memastikan terjadinya kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. C. Pengendalian tenaga kerja. Pengendalian tenaga kerja terkait dengan upaya memilih dan memperkerjakan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki keterampilan. Keterampilan tenaga kerja sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap efektivitas proses produksi. 2. Standar kualitas produk. Untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk, kualitas produk harus selalu dijaga. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat standar kualitas produk serta kewajiban untuk menaatinya. A. Tujuan standar kualitas produk. 1. Menjembatani kepentingan konsumen dan produsen. 2. Melancarkan pergerakan arus barang dan jasa dalam perdagangan. 3. Meminimalkan hambatan dalam kegiatan operasional produksi dan pemasaran. 4. Mempercepat penyesuaian sistem standar mutu. 5. Meningkatkan daya saing melalui kualitas dan keamanan produk. Yang keenam, memudahkan penyesuaian mutu produk berdasar standar yang berlaku. B. Jenis standar kualitas produk. 1. International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah badan standarisasi internasional yang berwenang menetapkan standar mutu, salah satunya untuk produk. Standar yang ditetapkan ISO dapat menjamin kualitas, keamanan, dan fungsi sebuah produk. Manfaat penerapan standar ISO dalam bidang bisnis adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan. ISO juga memberikan dampak psikologis kepada konsumen bahwa produk yang memenuhi standar ISO dianggap layak atau aman digunakan. 2. Standar Nasional Indonesia atau SNI. SNI adalah standar nasional di Indonesia yang disesuaikan dengan WTO Code of Good Practice. Pada dasarnya, fungsi penerapan standar nasional Indonesia terhadap produk sama dengan penerapan standar ISO, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Syarat perumusan standar mutu berdasarkan WTO Code of Good Practice. 1. Keterbukaan atau openness, artinya seluruh kalangan agar dapat berkontribusi dalam pengembangan SNI. 2. Transparansi atau transparansi, artinya tahap perencanaan hingga evaluasi dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 3. Konsensus dan tidak memihak atau konsensus dan impartiality, artinya seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan musyawarah. 4. Efektif dan relevan atau effectiveness dan relevance, artinya pemanfaatan sumber daya dalam proses produksi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 5. Koheren atau coherence, artinya pengembangan standar bisa dilakukan dengan mengoptimalkan produktivitas di dalam negeri sehingga dapat memfasilitasi perdagangan internasional. 6. Berdimensi pembangunan atau development dimension, yaitu mempertimbangkan kepentingan umum untuk meningkatkan perekonomian. 7. Mutu baku atau standar quality, yaitu produk diciptakan untuk memenuhi standar kualitas sehingga dapat mendukung sistem perdagangan, pengembangan ekonomi nasional, dan industrialisasi. 3. Pengendalian kualitas produk. Menurut Kusmana 2019.269, standar dan kualitas produk adalah dua hal yang berkaitan dan dapat saling memengaruhi. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian untuk memastikan bahwa kualitas produk sesuai dengan standar yang berlaku. Pendekatan pengendalian kualitas produk. 1. Elemen produksi adalah kesesuaian antara manajemen produksi dan proses produksi dengan integritas perusahaan. 2. Komposisi produksi mencakup pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, dan kualitas kerja. 3. Elemen lunak meliputi tenaga kerja, kejujuran, sikap kerja, motivasi, moral, dan kualitas kerja. 4. Kontrol produksi meliputi pemantauan visual produk oleh petugas, kemudian pencatatan dan deskripsi apabila terdapat produk yang kualitas mutunya tidak memenuhi standar. Pertimbangan standar kualitas produk. Standar mutu produk menurut Fauzia 2019-239 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kualitas produk pesaing. 2. Manfaat akhir produk yang dihasilkan. 3. Kesesuaian harga jual dengan kemampuan konsumen sasaran. 4. Kerutinan kontrol kualitas produk atau quality control. 4. Kinerja sistem produksi. Salah satu instrumen pengukuran keberhasilan kinerja sistem produksi adalah teknik mengukur keberhasilan kinerja sistem produksi berdasarkan 4 perspektif, meliputi perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal bisnis, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Menurut Nuryati 2019. A. Perspektif finansial. Perspektif finansial memandang keberhasilan sistem produksi Perspektif finansial. Perspektif finansial memandang keberhasilan sistem produksi berdasarkan hitungan biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. Dari hitungan tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kondisi perusahaan, apakah dalam tahap bertumbuh, berjalan, atau berkembang. B. Perspektif pelanggan. Pengukuran perspektif pelanggan dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran besarnya pangsa pasar, akuisisi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan keuntungan bagi pelanggan. Retensi pelanggan adalah kemampuan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. C. Perspektif proses internal bisnis. Hal yang dinilai adalah besarnya upaya atau kinerja untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan bagi konsumen ataupun perusahaan. D. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini mengacu pada organisasi bisnis yang terus memantau kompetensi, meningkatkan pengetahuan, dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya. 5. Pendekatan quality control atau QC. Pengendalian kualitas adalah upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses produksi. Tujuan lain dari QC adalah memperbaiki kesalahan yang timbul pada proses produksi sebelumnya. Pendekatan QC umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu A. Pendekatan masukan atau input. Kualitas produk pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh bahan baku, baik dalam hal penyimpanan maupun pengolahan. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang berpengalaman dalam menyimpan bahan baku dengan baik, serta peralatan produksi yang mutakhir. B. Pendekatan proses atau proses. Setiap tenaga kerja yang akan melakukan proses produksi harus diberikan pemahaman terkait prosedur operasional standar atau POS. C. Pendekatan hasil atau output. Pendekatan hasil dilakukan dengan mengamati kesesuaian produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan. QC melakukan pemeriksaan sampel produk hasil produksi dari berbagai aspek, baik dimensi, ukuran, warna, maupun fungsi produk.